Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga kesempatan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan insya Allah kita bisa menunaikan kewajiban kita dan ibadah-ibadah lainnya yang berada di bulan Ramadan. Salat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam melaksanakan semua amal ibadah hanyalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Muslimin muslimat rahimakumullah, ikhlas adalah suatu perkara yang mudah kita katakan, tetapi pada kenyataannya kita tidak mudah menjalankan semua amal ibadah itu dengan ikhlas. Dan ada kalanya juga ketika kita di awal kita sudah ikhlas mengerjakan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, tapi kadang-kadang di perjalanan kita tergoda sehingga menyebabkan amal-amal ibadah yang kita lakukan itu bisa menjadi rusak atau hilang pahalanya. Satu contoh, kita kedati orang lain barangkali tidak masalah, tetapi ketika kita sudah mampu menjaga hati kita. Namun ketika kita belum mampu menjaga hati kita, sehingga ketika kita menceritakan amal kita itu menjadi satu kebanggaan, jadi mungkin bahkan menjadi satu kesombongan, maka hal itu akan merusak amal yang telah kita lakukan itu. Muslimin muslimat rahimakumullah, ikhlas itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ikhlas orang yang mengerjakan perintah Allah karena dia takut dimasukkan ke neraka dan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang semacam ini pun tidak salah, karena mengerjakan ibadah juga karena perintah Allah, mengharapkan surga dan dijauhkan dari neraka, itu juga memang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkat ikhlas yang kedua adalah ada orang yang beribadah karena dia menghendaki kebaikan dunia. Contohnya, dia mengerjakan sholat duha agar diberikan rezeki lancar, atau dia membaca surat Al-Waqiah agar diberikan rezeki yang lancar, atau dia rajin bersedekah agar diberikan ganti yang lebih banyak. Itu juga tingkat ikhlas yang tidak sah, karena juga dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian tingkat ikhlas yang paling tinggi adalah orang yang beribadah semata-mata ini adalah perintah Allah, ini larangan Allah, maka yang perintah ia kerjakan, yang larangan ia tinggalkan. Tidak peduli apakah Allah akan masukkan dia ke surga atau akan memasukkan ke neraka.
dia tidak berpikir seperti itu. Yang dia pikir, ini adalah perintah Allah dikerjakan, ini larangan Allah, kemudian ia tinggalkan. Inilah ikhlas yang tertinggi. Tidak dari semua kita yang mampu seperti itu. Namun apapun yang jelas, mari kita senantiasa mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Seandainya motivasi kita pun belum sampai, setidak-tidaknya kita senantiasa harus berusaha menjaga keikhlasan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Dan suatu ketika ada bisikan yang menyebabkan atau mengakibatkan amal kita bisa menjadi rusak, atau perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa menyebabkan amal kita rusak, mari kita segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, supaya Allah berkenan menerima amal ibadah kita, tidak menghapus karena ada perbuatan atau perkataan yang tidak sengaja kita terasa sombong dan ujub. Kemudian kita hendaklah senantiasa beristiqomah dengan amal-amal yang kita kerjakan, baik itu amal yang wajib ataupun amal yang sunnah. Kita kerjakan semua amal ibadah itu di kesunyian atau di keramaian orang. Saat bersendirian kita tetap bertaat, di keramaian juga kita dalam keadaan taat. Ada temannya kita tetap taat, tidak ada temannya pun kita tetap taat, karena apa yang kita lakukan hanyalah semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan mengenai hal ikhlas. Mudah-mudahan itu menjadi pengingat untuk diri saya sendiri dan menjadi pengingat bagi siapa saja yang menyaksikan kultum ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.